kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dalam kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat kita latihan dalam rangka melaksanakan buka puasa bersama. Mudah-mudahan apa-apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak selama bulan ibadah puasa dari pagi sampai hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdiri salam salawat masyarakat sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan tentunya bapak-bapak yang ini mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Hadirin sekalian, rekan-rekan dari anggota PTPN, sebelum buka bersama nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asri. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasi dari anggota PTPN sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan buka bersama. Tentunya dengan adanya kerjasama ini kita bisa terlaksana acara tersebut. Untuk itu kami hanya menyampaikan terima kasih dan setelah yang kita bina persatuan dan persatuan kita, binalah pupuklah tali silaturahmi kita dan jauhkan dari perpecahan, pertengkaran yang selama ini kita laksanakan di lapangan. Binalah persatuan kita dari bangsa dan menciptakan perdamaian khususnya untuk PTPN, di mana itu PTPN supaya itu baik di lapangan maupun di luar lapangan kita selalu menjadi silaturahmi baik di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Karena selama bulan puasa ini saya sengaja diberikan tapi siapa punya momen tergantung situasi dan kondisinya. Kalau saya masih kemarin itu main dengan Pak Nasrul ya, karena bulan main rasanya itu betul-betul pengen main, karena itu paling betul main. Tapi bagi bapak-bapak anggota yang satu minggu nggak mau main silahkan aja. Tapi untuk PTPN itu adalah saya sengaja liburkan. Kalau program itu berarti administrasi melalui Pak Bambang atau Pak Mas Didi tidak masuk ke dalam PTPN. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada bapak-bapak anggota PTPN. Setelah kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Satrudi yang mana itu sambil menunggu buka bersama. Sebelum tausiah ini dimulai, perlu saya sampaikan bahwa keberangkatan ke Klaten itu sudah saya pastikan insya Allah kalau tidak ada halangan sebab apapun adalah tanggal 24 Juni 24 Juni dan sesuai edaran yang melalui Pak Ri terdaftar itu 30 ya, sudah 30 ya, 30, kurang lebih 30. Nah, nanti tinggal saya kalkulasi masalah budgetnya untuk segala macam nanti kita rincikan setelah Lebaran. Jadi ini hanya informasi bahwa yang sudah terdaftar di partai itu mudah-mudahan diberi kesehatan semua dan bisa berangkat semua. Kalau saya sebetulnya semua anggota jangan ada yang nggak ikut, semuanya harus ikut. Ya Pak Haji Nasrullah. Karena ini untuk kebersamaan kesatuan kita. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada rekan-rekan PTPN. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Ustaz Jabri untuk menyampaikan ujangan tausiah untuk menyambut buka bersama pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sore ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka buka bersama untuk meningkatkan ibadah kita dalam rangka beramal
Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya serta para seluruh umatnya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah puasa yang insyaallah ke-15 harinya. Berarti sudah masuk ke nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah puasa maupun meningkatkan amalan-amalan ibadah di malam harinya. Karena di bulan Ramadan itu tambah akhir itu godaannya tambah besar. Nafsu itu tambah kuat menggoda manusia untuk melalaikan perbuatan ibadah-ibadah kita. Karena sudah banyak nafsu yang dominan untuk mengajak kepada manusia. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ketika tambah akhir itu sopnya tambah maju. Itu karena kalahnya kepada nafsu kita. Malah yang ramai jalan raya dan mall itu biasanya sudah bodoh karena pahalanya itu sangat tinggi. Kata Nabi ketika puasa itu malamnya pun pahala itu berbanding kerucut banding kebalik. Jadi tanggal 1 lancip ke atas itu tambah besar pahalanya. Baik itu ibadah maupun pahala-pahala yang lainnya. Maka perbanyaklah bersedekah kata Nabi di bulan Ramadan itulah. Barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan itu maka dia mendapat pahala oleh seorang yang berpuasa itu yang dikasih bukaan oleh kita sama dengan pahala orang yang berpuasa tadi dengan tidak mengurangi oleh puasa orang yang berpuasa. Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, nanti di dalam akhirat atau di alam barzah itu banyak orang yang menyesal ketika hidupnya. Di antaranya penyesalan itu bagi manusia yang sudah mati berada di alam kubur yaitu karena tidak sempat bersedekah. Karena hal yang terus mengalir hingga dalam kubur yaitu amal jariah yang pernah dilakukan semasa hidup. Yang lain itu terputus. Kata Nabi di dalam hadisnya, "Faidha mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min thalath." Ketika sudah meninggal anak cucu Adam, maka putuslah semua amalnya illa min thalath, kecuali 3 yang terus terbawa sampai ke alam kubur maupun ke akhirat nanti. Apa itu di antara? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariah itu terus mengalir walaupun dia sudah berada di alam kubur, selama yang dilakukan itu dipakai atau dimanfaatkan oleh orang itu maka dia akan mengurangi dosa-dosanya dan mengurangi dari siksa kubur tersebut. Jadi dikurangi terus setiap saat. Contohnya membangun masjid, membangun jalan raya, membangun tempat-tempat sekolah. Jadi selama dipakailah itu terus mengalir amalnya meskipun dia sudah berada di alam barzah. Terus yang kedua kata Nabi yaitu ilmu yang tamawdi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu walaupun sedikit, kita wajib hukumnya untuk mengamalkan. Apa amal ilmu yang bermanfaat? Tentunya kalau kita bisa mengaji, bisa mengajarkan kepada keluarganya, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena yang harus dipelihara pertama itu adalah kata Allah dalam Al-Quran, pelihara dirimu dari api neraka itu dirimu sendiri dan keluarga. Jadi yang pertama wajib mengamalkan ilmu kita kepada keluarga terlebih dahulu, baru kepada orang lain. Tujuannya apa? Untuk selamat dari siksa api neraka. Terus yang ketiga apa yang terus mengalir kata Nabi adalah awalatun soleh yang terbelah, yaitu punya anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya ketika mati. Itu terus langsung diterima oleh Allah kalau punya anak yang soleh. Makanya itulah wajibnya membina anak kita menjadi anak soleh itu karena tabungan akhir yang menolong orang tuanya nanti. Terus di antara penyesalan orang yang tidak bersedekah kata Al-Quran di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin karim
fa'asaddaqa aku minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada seorang di antara kamu. Lalu orang itu berkata menyesal. Dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku walaupun sesaat, walaupun sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kata orang yang sudah berada di alam barzah itu menyesal karena dia tidak sempat bersedekah dan tidak bisa berbuat amal soleh. Dia meminta dispensasi kepada Allah untuk ditunda kematiannya. Tapi Allah menjawab, sudah terlambat, karena waktu kamu datang nasihat atau petunjuk kepadamu, kamu tidak mengindahkan, kata Allah. Karena sudah Allah mengutuskan Nabi Muhammad untuk menyampaikan, untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat itu. Dan sedekah ini amalan yang utama. Dan sebelum masuk ke alam barzakh pun sedekah itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Ketika manusia sudah mengalami syakratul maut, itu amalan-amalan baik dan sedekah manusia itu diperlihatkan ketika roh mau dicabut. Makanya ada roh itu yang susah keluarnya, ada yang gampang. Kenapa? Karena ketika roh akan dinazah atau dicabut oleh Allah, itu semua sudah diperlihatkan. Makanya bagi orang yang beramal soleh, yang banyak infak dan sedekahnya, itu sudah ditunjukkan tempatnya di akhirat nanti, ditunjukkan surga. Maka dia langsung keluar roh itu, malaikat tidak susah mencabutnya. Langsung malaikat cuma waktu mengucapkan, ya ayyatuhan mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ucapan Allah, wahai roh yang selamat, silakan disuruh siap-siap kamu menuju kepada surga nanti. Tempatmu itu sudah ditunjukkan, itu rumahmu, itu bloknya Allah tunjukkan. Makanya ketika itu roh cepat keluar dan roh itu mau melompat, mau masuk ke tabir surga yang sudah diperlihatkan tadi. Cuman kata malaikat, tar dulu, belum waktunya kamu. Kamu nanti bisa masuk ke dalam surga itu nanti kalau kamu sudah selesai hari kiamat. Maka orang yang berada selamat di tempat a'la illiyin itu, tempatnya roh-roh yang selamat itu namanya tempatnya a'la illiyin, tempat yang tinggi. Di situ ada tempat orang sudah bersenang-senang lagi, tidak ada siksaan, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Sehingga dia selalu berdoa, ya Allah, percepatkanlah kiamat. Kebalikannya orang yang selalu berbuat salah, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dicabutnya susah sekali rohnya. Sampai malaikat itu menginjak, dadanya diinjak, ditarik, tangannya dimasukkan. Di dalam hadis disebutkan tangan malaikat itu dimasukkan ke dalam kerongkongannya, tapi roh itu tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Karena ternyata roh itu sudah menunjuk malaikat untuk ditunjukkan tempatnya nanti. Jadi roh yang tidak selamat itu sudah ditunjukkan, ini loh tempatnya nanti kamu di akhirat. Udah tunjukkan nerakanya ini. Akhirnya roh itu tidak mau keluar. Akhirnya dipaksa oleh malaikat itu, ditarik roh itu untuk keluar. Sampai malaikat itu memasukkan tangannya sampai situ, baru rohnya ditarik. Makanya kalau ada orang yang meninggal matanya melotot sampai lidah menjulur, itu karena ditariknya roh itu sangat keras sekali. Karena diriwayatkan dalam hadis disebutkan bahwa roh ketika ditarik itu ibarat paku yang dibikin paku tajam-tajam, terus ditarik dari dalam daging. Kata Nabi, ditarik dari dalam daging itu, bagaimana menurutmu, pendapatmu para sahabat? Kata Nabi, tentunya ya Rasulullah, ketika ditarik itu dagingnya akan ikut tertarik kepada paku-paku atau duri-duri yang tajam itu. Ya itulah, kata Nabi, ketika roh dikeluarkan dari tubuh makhluknya. Makanya sangat berat, kata Nabi, ketika ditarik roh itu. Nabi aja itu yang sudah diringankan, dia masih berkeringat, menyatakan kepada malaikat karena keringat keluar sampai dia meringis kesakitan. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa ya Rasulullah? Apakah Rasulullah karena jijik melihat saya? Atau malaikat Jibril sampai membuang muka? Apakah kamu Jibril jijik melihat saya? Atau kamu memalingkan mukanya?
Terus apa kata Jibril, saya nggak tega melihat kamu ya Rasulullah. Ketika ditanya, ya inilah Jibril, ketika ditaruh roh itu sangat sakit sekali. Tapi Nabi Muhammad ketika ditarik roh itu berdoa kepada, ya Allah, timpahkanlah sakitnya dicabutnya roh itu kepada saya, bukan kepada umatku, kata Rasulullah. Itu saking cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Terus di suatu ketika ada sahabat Nabi yang sangat rajin beribadah. Dia kalau sholat itu selalu di garis depan dan di pojok. Dan dia kalau sholat, kalau tidak ada Bilal, dia yang mengganti Bilal untuk adzan. Dia orangnya sangat soleh sekali. Suatu ketika dia ternyata tidak datang ke musola ke masjid itu. Rasul bertanya, di mana sahabat kita yang bernama Sauban? Kata sahabat, pada perjumpaan ada yang jawab karena memang tidak tahu. Dia tidak ada kabar bahwa Sauban itu terjadi apa-apa. Setelah ditanya, setelah sholat pun Nabi nanya, mana Sauban, kok gak kelihatan? Akhirnya karena tidak kelihatan, Nabi itu bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu rumah Sauban? Terus sahabat berdiri, saya Rasulullah. Langsung Nabi itu datang ke rumahnya Sauban. Setelah nyampe ke rumahnya, rumah Sauban, itu perjalanan Sauban itu sholat ke Masjid Nabawi itu jaraknya sekitar 3 jam perjalanan sholatnya. Dia masih jalan terus tiap hari, tiap waktu datang ke masjid itu untuk melakukan sholat. Kadang kita yang cuma 100 meter susah untuk melangkah kaki untuk sholat. Terus ketika Sauban itu ditanya datang istrinya, jawab istrinya bahwa Sauban sudah wafat. Nabi kaget karena kemarin masih sholat bersama. Akhirnya Nabi bertanya, apa yang dikeluhkan dan apakah ada pesan-pesan dari Sauban? Terus kata istrinya, ada ya Rasulullah. Sauban ketika waktu dicabut rohnya, dia mengatakan, mengapa tidak lebih jauh lagi? Terus apalagi dia berteriak, kenapa tidak yang terbaru? Terus ketika ditanya ada lagi, ada, kenapa tidak semuanya? Terus istrinya nanya, ya Rasulullah, apa gerangan kata-kata itu? Karena itu baru saya dengar dari kata-kata dari mulut Sauban. Saya tidak bisa mengartikan apa maksudnya. Ternyata ketika Sauban ketika berangkat ke masjid yang perjalanan 3 jam itu, ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat, suruh tunjukin apa pahala jarak jalan dia dari masjid ke rumah itu. Ternyata Sauban meninggal. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Saking besar pahalanya orang berangkat berjamaah ke musola, ke masjid atau musola. Terus yang kedua, kenapa tidak yang terbaru? Pada suatu ketika Sauban berangkat ke masjid itu kedinginan, ketemu dengan orang yang sangat lusuh sekali dan kedinginan. Dia mengatakan kenapa tidak terbaru? Karena Sauban waktu itu mengasih jaketnya untuk dikasih ke orang yang kedinginan yang mau bersama-sama berangkat masjid. Sedangkan Sauban itu pakai 2 mantel. Yang satu yang di luar itu mantel yang udah lama, yang baru di dalam. Jadi menyesal Sauban, kenapa nggak dikasih jaket saya yang terbaru? Karena udah ditunjukin pahalanya dan ganjaran-ganjaran orang yang mengasihinya. Terus kenapa tidak semuanya, kata Sauban? Ketika ditafsirkan oleh Nabi, kenapa tidak semuanya? Ternyata suatu ketika Sauban itu sarapan pagi. Ketika sarapan pagi, ada seorang pengamen datang ke rumahnya dan dia minta makanan kepada Sauban bahwa dia belum makan seharian. Akhirnya Sauban yang sudah mau sarapan roti itu akhirnya dibagi 2 rotinya dan susunya dibagi 2 oleh pengemis tadi. Akhirnya Sauban itu menyesal, kenapa tidak semuanya saya kasih, kata Sauban. Karena pahala-pahala itu ketika dia bersedekah itu semua diperlihatkan ketika di Syakratul Maut tadi. Dan juga hadiah-hadiah nanti udah ditunjukin apa nanti hadiahnya di alam surga. Karena waktunya udah datang. Ya, sebenarnya ini materinya 1 jam, tapi kelamaan. Jadi nanti aja dilanjut. Kalau masih 1 menit juga siap-siap untuk doa dulu. Nanti doa. Demikian, walaupun 10 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa membuat pencerahan kepada kita dan kita diberi kekuatan dan diberi
semangat untuk melaksanakan ibadah dan sedekah di dalam bulan Ramadan ini. Demikian, kalau ada benar dan salahnya itu benarnya datangnya dari Allah. Kalau salah itu pastinya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dan hilang dan tidak luput dari salah dan kekurangan. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita melaksanakan buka bersama karena sudah waktunya. Dan nanti bagi yang mau sholat di nanti silakan, mau sholat bersama-sama di sini juga silakan. Ini kita dengar. Untuk itu mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aqratu dhahabat dhama'u wa alladhi murud wa sabbana al-ajru insya'allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan kembali silakan. Ini ada makanan nanti mau makan itu sudah dalam kop masing-masing dan makanan sebelum nanti yang mau sholat silakan, sholat di musola silakan, sholat di silakan bersama. Ayo Pak, maju Pak, maju. Ngambil sesuai dengan selera. Makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Almarhum Usman. Nah, itu Udah. Ini Pak Wardi, mohon maaf karena kakaknya telah meninggal, jadi itu pesan kata hadir. Ya. Cincau. Semalam ya. Bagi Nathan ntar balik lagi ke sini. Bagi Naja kan ntar balik lagi. Ini Iya nasinya. Bagi ntar balik lagi yang mau makan. Yang mau sholat. Iya dulu. mau dibagi dulu. Sholat di sini pas di sana penuh ada tajil barang. Sini aja deh. Sini aja ya. Sini aja. Sana pasti penuh. Penuh ada tajil barang soalnya. tadi kebiasaan. Di sini aja. Ceknya aja, mau cacing gue banyak di sini. Pinggirin aja, pinggirin. Oh tadi nasinya pinggirin nasinya. Nggak ada masalah. Iya, iya. Di samping jangan di depan salah. Ingat makan kan. Saya makan. Ayo. Wah, pinggirin Wak, tolong Wak.
Dewan, Ini Dewan. Mau sholat di sini. Aslinya Akhir